wabarakatuh. Hai Sobat The Studio, kembali lagi di podcast Dakwatuna Studio, di mana kita akan bercerita santai tapi penuh makna. Nah, kebetulan nih di sini kita kedatangan tamu yang sangat asik banget nih. Nah, kalau teman-teman sering banget ya lihat kayak JTV gitu, pasti udah kenal banget sama kakak yang satu ini. Langsung saja ya kita kenalan sama Kak Amanda. Halo, sama Kak siapa aku ngobrol nih? Sama Kak Rizky. Oh, halo Kak Rizky. Halo teman-teman semuanya. Semoga selalu sehat dan selalu lancar rezeki. Amin. Ini aku manggilnya Kak Manda mungkin ya. Kak aja, karena kita Kak masih aja. sedikit berumuran lah, seumuran lah. Agak maksa ya Kak ya. Nah, gini nih. Ini kan Kak Amanda ini kan seorang presenter ya. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol santai nih tentang seputar presenter ini. Bisa ceritain nggak awal mula Kak Amanda ini bisa masuk ke JTV ini? Singkat aja lah Kak. Singkat cerita, namanya rezeki itu datang dari mana aja ya, bener kan? Nah, waktu itu aku pertama kali, ini aku boleh pakai kata aku? Boleh. Oke, Aman, boleh ya? aman. Oke, aku waktu itu lagi jogging santai itu, singkat ceritanya jogging santai, terus ketemu sama pimpinan dari JTV Jember. Jadi langsung diajak ngobrol, terus besoknya diundang casting, di wawancara, di casting, di tes, dan alhamdulillahnya keterima. Jadi itu teman-teman, rezeki datang dari mana aja. Meskipun jurusan kuliahku sekarang itu adalah komunikasi. Komunikasi. Jadi nggak kesangka-sangka ya sahabat-sahabat The Studio ini. Padahal niatnya cuma jogging. Betul, olahraga, nggak ada niat nyari kerja ataupun cari bener. Malah ditawarin langsung. Betul, sama pimpinannya JTV Jember. Kan luar biasa sekali kan seperti itu. Alhamdulillah. Betul sekali. Lah, bicara kan ini dadakan lah ya, nggak niat cari kerja. Awal masuk itu gimana itu? Deg-degan nggak? Terus kayak aduh gimana nih, nggak pernah jadi presenter atau gimana gitu. Gimana tuh Kak perasaannya? Deg-degan pasti ada ya teman-teman, deg-degan, rasa grogi, apalagi jujur aja itu adalah sekali pertama aku masuk ke dunia presenter. Jadi rasa deg-degan, rasa grogi, dan rasa gugup itu pasti ada, seperti itu. Nah, cara ngatasinnya gimana tuh? Cara ngatasi dari aku adalah sebelum aku take berita di kantor, aku di rumah aku pelajari dulu beritanya. Jadi aku baca dulu beritanya, aku pahami dulu, aku latihan dulu, baru di kantor nanti aku take gitu. Jadi hasil di kantor nantinya lebih maksimal seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi teman-teman nggak asal usuk. Sekarang kalau lihat Kak Amanda ini kayak wah, lihai banget gitu ya, muncul di mana-mana gitu. Padahal prosesnya tuh juga sama, teman-teman. Betul. Terus gitulah ya, kisah singkatnya gitu ya Kak Amanda ya. Nah, pasti kan itu ada tips-tipsnya lah. Bagilah dikit-dikit buat teman-teman. Oke, tips menjadi seorang presenter atau public speaking atau public speaker, menjadi seorang presenter atau public speaker adalah yang pertama adalah percaya diri. Itu poin paling penting adalah percaya diri, dan yang kedua kita menjaga kualitas dari diri kita, seperti itu. Karena apa? Saat pertama kali atau pemirsa atau penonton yang lihat dari TV adalah seorang presenter. Jadi gimana caranya kita menampilkan totalitas kita menjadi seorang public speaker, orang yang berada di depan layar, seperti itu. Jadi kita di depan layar bukan hanya sekedar kita berdiri, tapi kita di sini juga menjadi seseorang yang dilihat, didengar, maupun nantinya apa pesan-pesan yang kita disampaikan itu penonton tangkap, gitu Kak. Jadi pentingnya kita menjaga busana, menjaga gerak-gerik kita di depan kamera, menjaga wibawa kita di depan kamera, seperti itu. Pastinya tuh dari tim juga saling membantu juga. Betul ya Kak. Betul sekali, antar kerja sama tim, kita mengakrabi tim-tim dari kantor JTV gitu. Jadi hubungan antara satu dengan yang lain itu erat gitu, satu gitu. Jadinya JTV Jember bisa semakin jaya dan semakin maju gitu Kak. Untuk tipsnya sendiri yaitu pertama adalah gunakan busana yang casual atau busana yang ya menyesuaikan lah ya acaranya. Misal kita acara pembawa berita, kita pakai blazer, atau enggak kalau pas talk show bisa pakai kemeja casual kayak gitu. Dan yang kedua adalah tipsnya untuk menjaga kestabilan suara kita di depan kamera atau saat kita membawakan berita. Jadi pernafasan kita supaya tidak terengah-engah, karena penonton pun kalau mendengar suara kita terengah-engah itu nggak akan nyaman. Enak banget didengar itu. Iya betul. Jadi
gimana caranya kita menampilkan yang maksimal gitu. Jadi supaya penonton pun nyaman mendengar, kita pun nyaman untuk membawakan. Gitu. Oke, gitu teman-teman. Ini buat teman-teman yang di luar sana punya tim harus kayak gini. Ya, buat saya juga sih ya. Betul, ya, untuk kedepannya. Nah, ngomong soal tim nih Kak. Waktu pertama kali masuk JTV, nuansanya tuh gimana sih kerjanya tuh? Apakah panas-panas, tegang-tegang, nendang, apa asik-asik gitu? Kalau pertama kali sih seru sih, karena jujur aja aku baru masuk ke dunia kerja yang bentuknya tim itu baru di JTV Jember gitu. Jadi pertama kali masuk di TV, di layar televisi gitu kan. Jadi seru, ngerasa oh aku nanti dikenal nih sama pemirsa di rumah gitu. Jadi gimana caranya aku harus menampilkan yang terbaik dari rumah. Aku udah beriktikat untuk aku harus tampil maksimal. Aku nggak boleh salah-salahan gitu. Jadi waktu awal masuk ke JTV, aku akan selalu menampilkan apa yang akan menjadi pemirsa tonton gitu nantinya. Jadi harus tampil oke, kayak gitu. Jadi walaupun kayak kita itu aslinya capek, gak mood, banyak kerjaan gitu, harus tetap menampilkan yang terbaik ya buat pemirsa semua. Itu pentingnya kita menjaga mood ya. Karena apa? Meskipun kita lagi lagi sedih atau kita lagi diputusin pacar atau lagi ada masalah di luar sana. Tapi kalau kita udah di depan kamera, ya namanya udah di depan kamera, kita rasa itu harus ada rasa itu yang tadi tinggalin. Rasa tadi itu tinggalin, galau-galau tinggalin. Kita fokus depan kamera, kita hadap kamera, udah lupain dulu sejenak, kita fokus kayak gitu. Ya, itu tips-tips teman-teman supaya kita di depan kamera itu harus selalu percaya diri. Betul. Hilangkan ya Kak ya semuanya. Meskipun itu. Kita berdiri di depan kamera tapi nggak ada penonton kan. Nah, tapi kalau udah di belakang itu penonton itu di mana-mana. Gitu. Makanya kita harus menjaga itu. Norma kita sebagai presenter. Nah, kalau kayak gitu kan attack nggak mungkin sekali lah ya Kak ya. Itu ada nggak kayak momen-momen lucu atau kadang horor kan kayak gini nggak mungkin kerjanya tuh cuman sampai siang. Suri enggak kan? 24 jam pasti. Betul. Ya, apalagi kalau ada jadwal talk show. Gitu. Di luar kan program dari JTV Jember itu tidak hanya berita tapal kuda. Berita tapal kuda itu adalah berita yang membawakan dari daerah tapal kuda. Nah, itu tidak hanya itu, tapi kita juga ada program dialog ya. Ada dialektika. Jadi kalau udah sampai talk show atau dialektika tersebut, kita kadang sampai keluar kota, keluar Jember. Nah, itu bisa sampai perjalanan dari malam, ketemu dari malam ke pagi gitu, Kak. Seperti itu. Kalau untuk cerita lucu nih, aku pernah baca berita dan di situ, ini sorry ya, aku lupa dari mana tempatnya, lokasi berita itu, tapi aku pernah baca berita sapi nubruk gitu tuh, kayak sapi nubruk. Ya, ada orang ditubruk sapi gitu. Jadi itu lucu menurut aku, jadi harus take berulang-ulang sampai 1-2 kali pernah take kayak gitu. Jadi atau enggak waktu kurban biasanya tuh banyak cerita lucu kayak sapi kabur atau sapi yang viral tuh sapi salting yang waktu dilus-elus kayak gitu biasanya. Iya. itu aku sempat pernah waktu tahun lalu apa 2 tahun yang lalu ya, waktu kurban itu ada berita sapi itu lepas dari kandangnya. Nah itu harus berkali-kali aku take untuk, karena nahan ketawa itu susah ya. Nah, tapi kita harus profesional. Karena apa? Karena kasihan editornya. Kalau kita salah-salahan, editor pun kesusahan untuk ngedit. Jadi gimana caranya? Kalau 1 kali, 2 kali udah cukup, itu aja salahnya. Nanti kita ambil nafas, kita atur nafas lagi, atur fokus kita lagi, baca berita lagi. Jadi gitu. Kadang kan banyak ya. Mungkin ada beberapa kayak presenter itu merasa kayak kan aku yang di depan gitu. Aku yang paling penting gitu. Jadi kayak aku tag gimana-gimana, itu terserah aku kan. Kadang ada yang kayak gitu ya Kak ya. Gimana tuh kalau ngadepin yang ada yang kayak gitu? Ada tim yang kayak gitulah. Kalau dari tim JTV Jember alhamdulillahnya tidak ada yang seperti itu. Cuma kalau aku menghadapi hal seperti itu, ya gimana caranya ya, kita itu jangan merasa kita yang paling depan gitu. Meskipun seorang presenter adalah seseorang yang di depan, ya, seorang yang pertama kali dilihat oleh penonton. Nah, tapi kekompakan tim kembali lagi ke kekompakan tim harus lebih diutamakan seperti itu, Kak. Oke. Kalau tadi kan bicara soal gestur kayak gitu kan ya Kak ya. Nah, kita kan intonasi itu kan beda-beda kan.
biar tetap menjaga gitu lah. Gimana tuh? Ada tips-tips nggak? Mungkin makannya jangan makan seblak mungkin. Betul, untuk menjaga kualitas suara mungkin yang dimaksud Kak Bener. Rizky ya. Ya benar banget. Yang kualitas suara. Untuk kualitas suara, gimana sih cara kita menjaga kualitas suara itu? Nah, yang pertama, hindari makan gorengan atau makan makanan berat 1 jam sebelum kita siaran. Oke. Seperti itu. Karena apa? Kalau kita udah terkontaminasi dengan makanan, suara kita akan jadi lebih berat, lebih serak. Jadi nafas juga terengah-engah. Jadi 1 jam ya, 1 jam teman-teman sebelum siaran. Yang kedua, banyak minum air putih. Jadi kurangin SS, karena SS juga mengaruhi kualitas suara kita. Kualitas suara kita jadi serak, terus kitanya jadi kembung kan, kayak gitu. Itu sih untuk menjaga kualitas suara kita. Nah, berikutnya agak serius nih tentang JTV. Sebagai kakak nih ya, kan presenter gitulah ya di JTV. Seberapa penting sih JTV ini untuk menyuarakan dan membudayakan suara masyarakat gitu? Seberapa penting JTV dalam menyuarakan masyarakat? Menyuarakan pendapatnya mungkin. Oh, menjadi jembatan. Apalagi kan sudah mulai banyak kan TV-TV itu yang sudah naik gitu, supaya kita tetap gitu loh, Tetap atau eksis. Tetap maju gitu. Kalau dari tim kami adalah gimana caranya kita mengulas seperti waktu itu kita pernah liputan ada di desa Karangpring, itu ada di situ bunga mawar. Jadi kita sempat take di situ, kita bikin liputan, kita mengangkat tuh berita dari bunga mawar yang bisa dijadikan minuman, terus bisa dijadikan sabun. Jadi kita angkat itu, kita mengangkat hal-hal kecil yang ada di Jember untuk dijadikan berita, supaya masyarakat Jember itu paham gitu dan mengerti bahwa JTV Jember ini nggak hanya ngangkat berita tentang isu-isu yang lagi naik, tapi kita juga mengangkat sisi-sisi kecil dari kota Jember untuk dijadikan berita. Itu sih Kak yang mungkin membedakan JTV Jember dari media lokal yang betul, lainnya. media lokal lainnya gitu. Kita sempat juga pernah liputan, kalau pernah tahu Kakak itu wisata Kampung Durian. Oh iya, tahu. Kita Sempat juga ke sana. Ya, liputan ke sana, terus kita juga mengangkat gak hanya Jember, TV kita juga mengangkat dari daerah Bondowoso. Kita pernah datang untuk liputan Kawah Wurung. Waktu itu ada 17 Agustus, kita datang ke sana, kita liputan, kita dari malam sampai 2 hari kalau nggak salah sana. 2 hari kita di Kawah Wurung sana untuk stay di sana untuk liputan kayak gitu. Jadi mungkin itu yang sedikit membedakan dari TV-TV lokal lainnya kayak gitu. Oke, jadi penting banget ya teman-teman pemilihan berita. Kalau untuk JTV ini kan steknya di Jember gitu lah. Jadi Tapal kuda, Kak. Ya, Iya, tapal tapal kuda, kuda. sorry, maaf teman-teman. Tapal kuda gitu. Jadi menyesuaikan pada masyarakat gitu lah ya Kak ya, berita-beritanya. Terus ngomong-ngomong kalau tentang presenter nih. Ada kan yang presenter dia itu pembawaannya menarik gitu. Tapi intonasinya kurang. Lebih penting yang mana tuh kira-kira? Menarik tapi intonasi kurang. Pembawaannya tuh asik gitu, tapi intonasinya kurang gitu. Kadang intonasinya sudah pas, tapi kayak gitu-gitu aja pembawaannya. Kalau itu harus balance ya Kak. Aku nggak bisa jawab harus penting banget, karena itu adalah penting semua gitu. Jadi teman-teman, antara kualitas suara dan kualitas pembawaan kita itu harus seimbang. Kita nggak bisa nih kualitas suara aja nih yang ditonjolkan, tapi kualitas penampilan kita kurang. Nah, nggak bisa sebaliknya, kualitas penampilan kita yang tonjolkan tapi kualitas suaranya kurang. Jadi benar-benar harus balance. Kalau misalnya nggak bisa nih Kak, kalau cuma satu aja balance, ya gimana caranya kita untuk belajar lagi dan terus belajar seperti itu. Oke. Nah, ini agak akhir pertanyaan nih. Nah, aku kan host nih. Betul. Semisal nih Kak Amanda jadi host gitu. Itu kalau Brenda jadi host, siapa yang mau Kakak undang dan mau bahas soal apa? Oke, kalau aku yang jadi host. Oke. Aku ingin sih kalau jadi host aku bisa menjadi host ya. Aku inginnya menjadi host di acara mungkin kayak debat presiden. Aku pengen banget sih suatu saat, bismillah ya. Amin. Aku ingin menjadi host di acara debat presiden atau di acara-acara penting kenegaraan. Aku pengen sih seperti halnya Najwa Shihab. Aku pengen sih jadi kayak Kak Najwa Shihab, itu keren banget. Benar-benar mengiringi politik Indonesia. Betul, iya. Asik banget. Itu juga salah satu impianku sih. Tapi kayaknya bakal kesalip sama Kak Manda dulu nih. Soalnya lebih berpengalaman. Rezeki nggak ada yang tahu. Ya, Kak. siapa tahu lari-lari depan kepresidenan. Ngikutin jejakku ya, lari-lari gitu. Kamu ditawarin kerja. Agak ngintip-ngintip gitu. Tari nggak?
Oke nih, terakhir pesan nih buat teman-teman yang mau belajar presenter, mau belajar jadi host gitu. Apa yang paling diutamain buat anak Gen Z sekarang lah gitu, Kak? Oke, pesannya adalah untuk teman-teman di luar sana yang nonton podcast dari Unisha ya? Ya, Unisha. Nah, tipsnya yang pertama adalah jangan takut mencoba. Jangan takut mencoba dan jangan takut mencoba hal baru. Kan kita udah jangan takut mencoba nih. Iya Hal nih. barunya juga jangan ditinggalin. Jangan sampai takut nyoba hal baru dan jangan pernah pantang menyerah gitu. Untuk generasi-generasi Z atau generasi-generasi Alpha mungkin nantinya yang melihat podcast ini, kita di sini adalah suatu generasi yang akan melanjutkan gitu. Jadi gimana caranya televisi akan tetap ada sampai kapanpun dan presenter tetap akan dipakai sampai kapanpun gitu. Jadi jangan lelah untuk belajar untuk para broadcaster di luaran sana khususnya ya. Jangan takut untuk mencoba. Dan juga ada tips juga, kita kalau emang belum mengetahui cara-cara untuk menjadi presenter atau cara-cara untuk menjadi editing atau enggak broadcaster. Nah itu gimana caranya kita menggali informasi lebih banyak lagi. Jangan diam di tempat, jangan ada di zona nyaman kalian gitu. Itu pentingnya sih, jangan ada di zona nyaman gitu. Karena kita merasa aku lagi kuliah nih, aku lagi santai. Aku sekarang masih kuliah dan aku bisa bekerja. Jadi gimana caranya teman-teman di luar sana untuk mencari informasi, mencari lowongan pekerjaan. Jangan takut untuk mencoba lomba, untuk menghadiri acara webinar, untuk menggali ilmu dari mana saja kayak gitu. Jadi jangan pernah merasa wow dan harus selalu belajar kayak gitu. Artinya terus mencoba ya, karena tantangan Gen Z itu gitu, Kak. Betul. Maunya rebahan, tapi Iya. mau jadi DPR gitu. Susah itu. Jadi Susah. makanya kita gali informasi, kita cari informasi karena sekarang itu udah banyak ya. Jangan sampai presenter diganti dengan AI. Editor diganti dengan AI itu AI. jangan sampai. Aku nggak harap dunia broadcaster itu seperti itu gitu, karena sekarang ini udah banyak yang apa-apa di AI, apa-apa AI gitu kan. Aku harap profesi ini akan terus ada sampai kapanpun dan khususnya JTV Jember akan selalu ada dan terus berkembang bersama generasi-generasi selanjutnya. Dan juga aku juga mendoakan untuk Unisha khususnya dari Prodi KPI ya. Iya, Dari Prodi Prodi KPI KPI akan terus berkembang dan akan terus lebih maju lagi untuk kedepannya dan menghadirkan generasi-generasi yang oke tentunya. Amin. Jadi buat teman-teman, apalagi buat generasi muda itu, jangan terpengaruh sama AI. Karena kita tuh harus tahu ya, AI itu kita loh yang Iya, buat. Jangan sampai kita diperalat apalagi diperbodoh. Makasih banget ya Kak. Ini Iya, banyak banget ilmunya, terutama buat aku sendiri sih ya. BTW aku mau sedikit pamer. Apa nih? Ini salah satu Cindramata dari Dakwah Tuna Studio kita nih. Jadi di Unisha kita kan punya Dakwah Tuna. Ya, ini Dakwah Tuna. Oke, lucu banget. Bisa ngeliat. Oke, teman-teman luar biasa sekali. Ini aku lagi megang Cindramata atau tumbler nih, kayak tumbler Iya, ya. tumbler banget. Tumbler lucu banget warna putih. Ini apa dijual online juga? Apa gimana? Ya untuknya dijual online sih. Tapi kalau ininya tidak dijual online. Oke. Kalau mau harus ke Unisha, terutama ke KPI Oke. sih. Promosi tipis-tipis. Ya, it's okay. Jadi buat teman-teman yang mau tumbler samaan kayak yang aku pegang ini bisa langsung datang ke KPI Unisha seperti itu ya. Tiba-tiba jadi promosi nih. Apa? Oke, makasih banyak sekali lagi Kak Amanda, ilmunya ini bermanfaat banget buat aku, buat teman-teman The Studio. Jangan bosan-bosan buat belajar. Jangan lupa buat terus selalu nonton video-video kita berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.